Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat Ibu Nurjanah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam beserta teman-temanku yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Strategi Pembelajaran Kontekstual yang terdiri dari saya sendiri, Lailatul Fitriah Melinia sebagai moderator, dan dilanjut untuk pemateri pertama yaitu Intan Lutfiatul Hasanah, dan untuk pemateri kedua saya sendiri, dan pemateri ketiga dilanjutkan oleh Riyadatus Sabihah. Untuk mempersingkat waktu, kepada pemateri dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Lutfiatul Hasanah, NIM 2019 44012565. Di sini saya sebagai pemateri yang pertama. Langsung saja dari pembelajaran kontekstual. Proses pembelajaran kontekstual beraksentuasi pada pemrosesan informasi, individualisasi, dan interaksi sosial. Pemrosesan informasi menyatakan bahwa siswa mengolah informasi dan menyusun strategi berkaitan dengan informasi tersebut. Inti pemrosesan informasi adalah proses memori dan kontekstual merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penciptaan semirip mungkin dengan situasi atau dunia nyata. Melalui pembelajaran kontekstual dapat membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi nyata, sehingga dapat membantu siswa untuk memahami materi pelajaran tersebut. Terima kasih. Saya akan melanjutkan untuk pemateri kedua terkait prinsip pembelajaran kontekstual. Prinsip dalam pembelajaran kontekstual menurut Suprijono adalah yang pertama yaitu saling ketergantungan. Artinya, prinsip ketergantungan merumuskan bahwa kehidupan ini merupakan suatu sistem yang mengintegrasikan sebagai komponen pembelajaran, dan komponen tersebut saling mempengaruhi secara fungsional. Yang kedua, diferensial, yaitu merujuk pada entitas-entitas yang beraneka ragam dari realitas kehidupan di sekitar siswa. Untuk yang ketiga yaitu pengaturan diri. Artinya, prinsip ini mendorong pentingnya siswa mengeluarkan seluruh potensi yang dimilikinya. Kegiatan siswa terlibat dalam yang mengandung prinsip ketergantungan diri. Selanjutnya, Sumiati dan Asra menjelaskan secara rinci prinsip pembelajaran kontekstual sebagai berikut. Yang pertama yaitu menekankan pada pemecahan masalah. Yang kedua, mengenal kegiatan mengajar terjadi pada berbagai konteks seperti rumah, masyarakat, tempat kerja. Untuk yang ketiga, mengajar siswa untuk memantau dan mengarahkan belajarnya sehingga menjadi pembelajar yang aktif dan terkendali. Untuk yang keempat, menekankan pembelajaran dalam konteks kehidupan siswa. Dengan Nurhadi, ia mengemukakan prinsip-prinsip pembelajaran kontekstual yang perlu diperhatikan guru, yakni yang pertama merencanakan pembelajaran sesuai dengan kewajiban mental sosial. Yang kedua, membentuk kelompok yang saling bergantung. Tiga, menyediakan lingkungan yang mendukung pembelajaran yang mandiri. Yang keempat, mempertimbangkan keragaman siswa. Yang kelima, mempertimbangkan multi inteligensi siswa. Yang keenam, menggunakan teknik-teknik bertanya untuk
meningkatkan pembelajaran siswa. Yang terakhir yaitu menerapkan penilaian autentik. Merujuk pada prinsip-prinsip di atas, maka pembelajaran kontekstual berorientasi pada upaya membantu siswa untuk menguasai 3 hal, yakni yang pertama pengetahuan, yang kedua kompetensi dan keterampilan, yang ketiga pemahaman kontekstual. Sekian dari saya. Untuk pemateri ketiga dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Riyadatus Sabihah. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riyadatus Sabihah. Saya di sini sebagai pemateri ketiga dengan pembahasan komponen-komponen yang terdapat dalam pembelajaran kontekstual. Dalam pembelajaran kontekstual ada beberapa komponen utama pembelajaran itu sendiri. Komponen-komponen itu merupakan suatu yang tak terpisahkan dalam pembelajaran kontekstual. Komponen-komponen tersebut adalah konstruktivisme, terus pertanyaan, terus menemukan, masyarakat belajar, permodelan, refleksi, dan penilaian sebenarnya. Konstruktivisme adalah pengembangan pemikiran siswa akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan atau keterampilan barunya. Yang kedua adalah bertanya, yakni pengembangan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya. Melalui proses bertanya, siswa akan mempunyai pemikiran yang handal dan mandiri. Dan yang ketiga adalah menemukan, merupakan bagian inti dari pembelajaran kontekstual. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa diharapkan bukan hanya mengingat seperangkat fakta-fakta, tetapi juga hasil dari menemukan sendiri. Dan yang keempat adalah masyarakat belajar, yaitu menciptakan masyarakat belajar atau belajar dalam kelompok. Hasil belajar diperoleh dari sharing antar teman, antar kelompok, antara yang tahu ke yang belum tahu. Dan yang kelima adalah permodelan, menghadirkan model sebagai contoh pembelajaran. Dengan adanya model, siswa akan lebih mudah meniru apa yang dimodelkan. Pemodelan tidak hanya untuk orang saja. Guru atau siswa yang lebih mahir dapat bertindak sebagai model. Dan yang keenam adalah refleksi, dilakukan pada akhir pembelajaran. Refleksi merupakan suatu upaya untuk melihat kembali, mengkoordinasi kembali, menganalisis kembali, dan mengklarifikasi kembali, dan mengevaluasi kembali hal-hal yang telah dipelajari. Yang ketujuh adalah penilaian sebenarnya, yaitu upaya pengumpulan berbagai data yang bisa memberikan gambaran perkembangan belajar siswa. Data dikumpulkan dari berbagai kegiatan nyata yang dikerjakan siswa pada saat pembelajaran. Dan yang pembahasan yang kedua adalah kelebihan dari pembelajaran kontekstual. Yang pertama adalah peserta didik mampu menghubungkan teori dengan kondisi di lapangan yang sebenarnya. Yang kedua adalah peserta didik dilatih agar tidak tergantung
pada menghafal materi. Yang ketiga adalah melatih peserta didik untuk berpikir kritis dalam menghadapi suatu permasalahan. Yang keempat adalah melatih peserta didik untuk berani menyampaikan argumen, bertanya, serta menyampaikan hasil pemikirannya. Yang kelima adalah melatih kecakapan interpersonal untuk berhubungan dengan orang lain. Dan kekurangan dari pembelajaran kontekstual adalah yang pertama adalah membutuhkan waktu lama dalam pelaksanaannya. Yang kedua adalah membutuhkan banyak biaya. Hanya dua kekurangan dalam kelemahan dalam pembelajaran kontekstual. Dan pembahasan yang ketiga adalah langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran kontekstual. Yang pertama adalah mengembangkan pemikiran bahwa siswa akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya. Yang kedua adalah melaksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua pokok bahasan. Yang ketiga adalah mengembangkan sikap ingin tahu siswa dengan bertanya. Untuk orang saja, guru atau siswa yang lebih mahir dapat bertindak sebagai model. Dan yang keenam adalah refleksi, dilakukan pada akhir pembelajaran. Refleksi merupakan suatu upaya untuk melihat kembali, mengkoordinasi kembali, menganalisis kembali, dan mengklarifikasi kembali, dan mengevaluasi kembali hal-hal yang telah dipelajari. Yang ketujuh adalah penilaian sebenarnya, yaitu upaya pengumpulan berbagai data yang bisa memberikan gambaran perkembangan belajar siswa. Data dikumpulkan dari berbagai kegiatan nyata yang dikerjakan siswa pada saat pembelajaran. Dan yang pembahasan yang kedua adalah kelebihan dari pembelajaran kontekstual. Yang pertama adalah peserta didik mampu menghubungkan teori dengan kondisi di lapangan yang sebenarnya. Yang kedua adalah peserta didik dilatih agar tidak tergantung pada menghafal materi. Yang ketiga adalah melatih peserta didik untuk berpikir kritis dalam menghadapi suatu permasalahan. Yang keempat adalah melatih peserta didik untuk berani menyampaikan argumen, bertanya, serta menyampaikan hasil pemikirannya. Yang kelima adalah melatih kecakapan interpersonal untuk berhubungan dengan orang lain. Dan kekurangan dari pembelajaran kontekstual adalah yang pertama adalah membutuhkan waktu lama dalam pelaksanaannya. Yang kedua adalah membutuhkan banyak biaya. Hanya dua kekurangan dalam kelemahan dalam pembelajaran kontekstual. Dan pembahasan yang ketiga adalah langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran kontekstual. Yang pertama adalah mengembangkan pemikiran bahwa siswa akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya. Yang kedua adalah melaksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua pokok bahasan. Yang ketiga adalah mengembangkan sikap ingin tahu siswa dengan
bertanya. Adalah menciptakan masyarakat belajar. Dan yang kelima adalah menghadirkan model sebagai contoh pembelajaran. Yang keenam adalah melakukan refleksi di akhir pembelajaran. Dan yang ketujuh adalah melakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.